Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 yang beranggotaan saya Nuril Afia, Muhammad Iqbal Faizi, Muhammad Intan Jauhari, dan Alma Rohmatul Fitri. Di sini kami akan membahas tentang manajemen konflik dan manajemen perubahan. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin convirge yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Jadi, konflik adalah suatu pertentangan yang memiliki tujuan apa yang akan diharapkan oleh seseorang yang terjadi terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Ross, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi, termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Jenis-jenis konflik. Menurut T. Hani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seseorang menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan, seperti antaranya manajer dengan bawahan. Kemudian yang ketiga, ada konflik antara individu dengan kelompok, yang berhubungan dengan era individu menghadapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Kemudian yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi, yang sama karena terjadi pertentangan antara kelompok. Kemudian yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya konflik. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan sebagai kondisi objektif penyebab konflik adalah sebagai berikut, yang dikutip dalam Hasan Wahidullah 2014. Ada 2 yang menjadi penyebab terjadinya konflik, yakni yang pertama faktor manusia dan yang kedua faktor organisasi. Nah, faktor manusia yaitu yang A ini ditimbulkan oleh atasan, jadi terutama karena gaya kepemimpinan dari atasan itu dapat menimbulkan konflik. Yang B, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Jadi personil dalam organisasi itu mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku yang dapat menimbulkan konflik. Yang C, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual dari organisasi, antara lain seperti sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Nah, faktor yang kedua,
faktor organisasi, yaitu yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Nah, yang B, perbedaan tujuan antar unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya masing-masing. Nah, perbedaan ini tuh sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Nah, yang C, interdependensi tugas. Nah, jadi konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misal, kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil dari kelompok lainnya. Yang D, perbedaan nilai dan persepsi. Nah, suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah, para manajer itu yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit. Nah, sedangkan para manajer senior mendapatkan tugas yang ringan dan sederhana. Jadi, adanya iri di situ yang dapat menimbulkan konflik. Yang E, kekaburan yurisdiksional. Nah, konflik terjadi karena batas-batas aturan yang tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Nah, yang F, masalah status. Nah, konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam satu hierarki organisasi. Nah, jadi masalah status ini juga dapat menyebabkan konflik. Nah, yang G, hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan itu dapat menimbulkan konflik antar unit per departemen. Oke, proses terjadinya konflik. Nah, sedangkan proses terjadinya konflik sebagaimana yang diidentifikasi oleh William Hendrick tahun 2000, di mana proses terjadinya konflik itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan timbulnya pertentangan. Nah, peristiwa sehari-hari itu yang ditandai dengan adanya individu itu merasa tidak puas, bahkan merasa jengkel dengan lingkungan kerjanya. Namun demikian, perasaan tidak puas tersebut itu terkadang berlalu demikian saja. Dan saat yang bersangkutan itu mendapat gangguan, maka rasa jengkel tersebut itu dapat muncul kembali. Nah, itu tahap peristiwa sehari-hari. Nah, selanjutnya pada tahap kedua itu apabila terjadi suatu masalah di mana individu itu mempertahankan pendapatnya serta menyalahkan pihak lain. Nah, masing-masing anggota itu menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Nah, kepentingan individu maupun kelompok itu lebih menonjol bila dibandingkan dengan kepentingan organisasi. Maka terjadinya pertentangan merupakan cikal bakal terjadinya konflik pada tahap ketiga, yakni timbulnya pertentangan. Nah, pada tahap ketiga ini ditandai masing-masing individu maupun kelompok menginginkan kelompoknya itu memenangkan kelompok lainnya, di mana kelompok-kelompok kecil itu mulai berkembang dan menjadi kohesivitas dari kelompok yang menganggap kelompoknya itu lebih penting bila dibandingkan dengan kesatuan organisasi. Nah, itu merupakan proses terjadinya konflik yang diidentifikasi oleh William Hendrick tahun 2000. Oke, yang selanjutnya pendekatan manajemen konflik. Nah, menurut Fred R. David ini sebagaimana yang dikutip oleh Dono Sunardi bahwa ada 3 pendekatan manajemen konflik, yaitu yang pertama penghindaran, avoidance. Nah, di mana dalam penghindaran ini pengabaian persoalan dengan harapan konflik itu akan selesai dengan sendirinya. Jadi adanya pendekatan penghindaran. Terus yang kedua itu divisi atau division.
Nah, di division ini tidak menekankan perbedaan antara pihak yang berkonflik. Jadi di sini tidak menekankan perbedaan yang ada sehingga meminimalisir konflik yang akan terjadi. Nah, yang C itu konfrontasi, di mana mempertukarkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai pembelajaran. Tadi mempertukarkan pihak-pihak yang berkonflik itu sebagai pembelajaran atas konflik yang terjadi untuk menanggulangi konflik yang akan ada di masa mendatang. Nah, jadi pendekatan manajemen konflik itu bisa diartikan sebagai pelaksanaan pendekatan manajemen konflik dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul di kalangan peserta didik atau organisasi. Nah, hal ini tuh dimaksudkan agar setiap unit organisasi itu dapat berpikir kritis tentang aspek positif dan negatif dari setiap tingkah laku mereka. Nah, tidak hanya itu, dengan adanya pendekatan manajemen konflik diharapkan setiap unit itu bisa lebih mudah berinteraksi antar sesama unit sehingga tidak ada lagi perpecahan dan berkembangnya kelompok-kelompok kecil di antara mereka. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi perubahan dan manajemen perubahan. Yang pertama, ada pengertian atau definisi dari perubahan. Yang pertama dan menurut Jeff Davidson. Jadi, Jeff Davidson ini menjelaskan bahwa perubahan itu merujuk pada terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi dapat juga bermakna melakukan hal baru, atau mengadopsi dari teknologi baru, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu yang sangat signifikan. Yang kedua ada menurut Misselber. Jadi Misselber ini berpendapat bahwa berubah adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya, dan perbedaan itu yang menghasilkan sebuah perubahan. Yang ketiga ada Potts and Lamarche. Jadi Potts and Lamarche ini berpendapat bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan suatu organisasi saat ini menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Kalau secara umum, perubahan sering diartikan sebagai kondisi yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Artinya, perubahan terjadi dari suatu proses yang terjadi di kemudian hari. Yang kedua ada definisi dari manajemen. Yang pertama menurut Stoner. Jadi Stoner mendefinisikan bahwa serangkaian kegiatan merencanakan, menggerakkan, dan mengendalikan segala upaya dalam mengatur dan mendayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari efek tersebut. Jadi Winardi itu menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemen perubahan secara efektif. Jadi di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan kelompok, konflik, dan komunikasi, dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan interference atau konsultan. Jadi agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen perubahan. Jadi tujuan dari manajemen perubahan adalah memberi solusi bisnis atau organisasi yang diperlukan dengan cara yang terorganisasi dan melalui metode pengelolaan tampak pada individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Yang pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana mempertahankan sebuah organisasi adalah dengan menciptakan sebuah iklim di mana orang-orang di dalamnya berani melakukan hal-hal yang benar.
Yang kedua ada beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga, memperbagi efektivitas di dalam organisasi agar mampu bersaing. Jadi efektivitas adalah keberhasilan mencapai tujuan. Yang efektif, organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuannya. Selanjutnya ada macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan secara ilmiah atau natural change. Yang kedua ada perubahan secara terencana. Yang pertama, perubahan secara alamiah atau natural change adalah perubahan yang terjadi pada perilaku manusia. Perilaku manusia itu akan terjadi selalu berubah dan sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian yang alamiah. Contohnya seperti perubahan perilaku yang disebabkan oleh atau karena usia pada seseorang. Yang kedua, perubahan secara terencana, yaitu perubahan alamiah. Jadi perubahan alamiah itu biasanya prosesnya tidak terarah. Dan untuk perubahan yang terencana itu biasanya prosesnya itu lebih terarah. Jadi biasanya apabila perubahan yang kita lakukan itu secara terencana, kita pasti punya visi. Baik itu cita-cita, harapan pandangan, ataupun tujuan dan masa depan. Lingkungan manajemen perubahan. Dalam lingkungan manajemen perubahan itu adalah apa saja yang berada di luar batas organisasi. Manajemen perubahan, lingkungan manajemen perubahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Dan eksternal juga dapat dibagi dua menjadi lingkungan umum dan tugas, serta lingkungan yang sangat berpengaruh secara langsung adalah lingkungan yang tugas, karena meliputi sektor yang melakukan transaksi dalam organisasi seperti pesaing, pemasok, dan pelanggan. Gambaran lingkungan ini sudah dipastikan menjadi kekuatan yang dapat memaksa organisasi untuk melakukan perubahan karena berhadapan dengan ketidakpastian terhadap lingkungan tersebut. Lingkungan memiliki 3 kunci. Yang pertama, kapasitas lingkungan merujuk pada tingkat sejauh mana ia dapat mendukung pertumbuhan. Lingkungan yang memiliki kaya dan juga tumbuh serta yang dapat menghasilkan sumber yang berlebihan untuk dapat menyangga waktu terjadinya masalah. Kedua, fatality merupakan tingkat tidak stabilnya pada sebuah lingkungan. Hal ini digambarkan sebagai tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi terhadap lingkungan tersebut. Yang ketiga, kompleks. Kompleks ini memiliki elemen dalam lingkungan, artinya adalah homogen dan terkonsentrasi, dan juga dapat memiliki diri dalam penyebaran suatu organisasi di dalam lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan manajemen perubahan. Manajemen perubahan pendekatannya memiliki 2 pendekatan. Yang pertama, perubahan terencana dan perubahan darurat. Yang pertama, perubahan terencana. Perubahan terencana memiliki 4 fase. Yang pertama, fase eksplorasi. Pada fase eksplorasi ini menggali dan memutuskan apakah bisa membuat perubahan secara spesifik jika mempunyai komitmen terhadap sumber daya untuk merencanakan suatu perubahan, serta mencari bantuan luar atau eksternal untuk dapat membantu dalam merencanakan dan juga mengimplementasikan perubahan
serta bisa melakukan kontrak dengan konsultan sebagai penanggung jawab pada organisasi. Yang kedua, fase perencanaan. Setelah kita melakukan eksplorasi dan memutuskan suatu masalah, kita melakukan perencanaan, karena proses perubahan menyangkut pengumpulan informasi dengan maksud menciptakan diagnosis yang tepat tentang masalahnya, menciptakan tujuan perubahan, dan mendesain tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, serta membujuk pengambil keputusan sebagai kunci untuk dapat mencapai tujuan tersebut serta mendapatkan dukungan dalam perubahan manajemen tersebut. Yang ketiga, fase ketindakan. Setelah kita rencanakan secara matang, kita diskusikan secara matang dalam organisasi, kita melakukan implementasi tindakan. Perubahan ini yang ditarik dari perencanaan proses perubahan yang menyangkut desain untuk dapat menggerakkan organisasi dari keadaan sekarang dan juga keadaan yang akan datang, dan juga mengharapkan serta menciptakan pengaturan yang tepat untuk dapat mengelola proses perubahan dan dapat memiliki dukungan untuk tindakan yang dilakukan serta mengevaluasi kegiatan tindakan tersebut agar dapat mengetahui hasil setiap penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan dalam manajemen dalam suatu kegiatan dalam organisasi. Yang keempat, integrasi. Setelah kita melakukan tindakan, kita melakukan konsul dan juga melakukan menstabilitas perubahan sehingga mereka bisa memiliki bagian organisasi secara normal, dan juga tidak memerlukan pengaturan khusus atau juga mendorong memelihara dalam organisasi. Proses ini menyangkut penguatan perilaku baru untuk dapat menghadapi umpan balik serta sistem penghargaan, dan secara bertahap menurunkan kepercayaan pada konsultan serta melatih generasi serta melatih manajer dan juga bekerja untuk dimonitoring perubahan secara konstan dan melakukan perbaikan terhadap kegiatan tersebut. Yang kedua, pendekatan darurat. Pendekatan darurat memiliki 5 gambaran. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi itu berupa struktur yang menuju pada organisasi yang lebih banyak pada delegasi, pada posisi yang sangat unggul untuk bergerak pada yang mempunyai resistensi terhadap perubahan besar. Aspek yang berkembang itu dengan adanya gerakan menciptakan organisasi yang berkembang dan berpusat pada pelanggan, pemasok, dan juga yang terakhir, kekuasaan dan politik. Meskipun dalam pendekatan darurat ini cenderung melihat kekuasaan dan politik dari perspektif yang berbeda-beda, karena mereka semua mengerti apa pentingnya dalam perubahan yang harus dikelola jika perubahan ingin menjadi efektif. Jadi manajer harus bisa mengetahui bagaimana untuk mengubah sifat perilakunya terhadap
terhadap manajer dan juga bawahannya untuk dapat mengetahui arti pentingnya dalam organisasi terhadap lingkungan juga. Sekian dari kami. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.